itu semakin baik dengan banyaknya reforestasi, dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang namanya tanaman akasia juga ya, untuk HTI itu yang klasifikasikan hutan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sederhana saja bahwa ekspansi sawit itu sekitar 1 juta hektar per tahun, gitu ya. Itu belum pertambangan. Pertambangan juga hampir jumlah yang sama, sekitar 1 juta hektar lebih ke ini belum lagi kita bicara soal yang tanaman industri. Itu belum perumahan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya laju kecepatan itu wilayah lain yang seperti Jambi itu tambang yang sekarang cukup masif ke sana. Dan pertanyaan orang kan bagaimana dengan Aceh dan Sumatera Barat yang tidak terlalu banyak dibicarakan orang. Kalau kita lihat sebenarnya laju ekspansi perkebunan juga menunjukkan satu perkembangan yang cukup signifikan. Setahu saya di Sumatera Barat itu 400.000 sudah ada. Tapi itu kan bukan berarti berhenti di situ. Itu masih akan ada ekspansi. Belum lagi kita bicara soal pertambangan di Sumatera Barat begitu. Ini memang akan bergerak terus cepat. Di Aceh juga melakukan hal yang sama. Masuk dari selatan itu yang berbatasan dengan Sumatera Utara begitu. Bahkan isu yang ramai sekarang dibicarakan ini adalah Kuala Tripa, di mana itu kawasan gambut yang dikonversi untuk perkebunan sawit skala besar. Oke, dan mungkin yang tadi Mas Arief tahu, ini kan ada kasus pembunuhan orang hutan oleh petugas sawit yang hukumannya cuma membunuh. Iya. Kesannya sendiri tidak. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi kalau di kita itu dari dulu kasusnya begitu, karena memang konteks hukum kita seperti itu, pelaku sama dengan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Itu kan seharusnya si pemilik konsesi, si pemilik tanah yang bertanggung jawab. Tapi yang dicari adalah pelaku. Nah ini memang menjadi celah hukum sebenarnya. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa menaikkan skala hukumannya ini. Artinya begini, tidak dalam konteks pidananya, tetapi dalam konteks perizinannya misalnya. Perizinannya bisa dicabut gitu loh. Kalau konteks pidananya tadi memang orang pelakunya siapa ya. Seperti kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Itu memang pelakunya langsung yang ditangkap karena pidana kita begitu. Oleh sebab itu di dalam konteks perizinannya, keperdataannya pemerintah harus bisa bergerak bertindak lebih jauh dengan melakukan perubahan di kebijakan. Sehingga misalnya yang terlibat pembakaran hutan dan lahan, terlibat di dalam pembunuhan satwa yang dilindungi, itu dicabut aja izinnya gitu loh. Jadi selama ini ada kemudahan untuk memberikan kebijakan untuk eksploitasi hutan nih Pak? Iya, memang mudah sekali kan dan murah kan. Gitu. Di Indonesia ini paling mudah dan murah, gitu loh. Dan di tengah pengawasan dan monitoring pemerintah yang lemah, begitu ya. Jadi kemampuan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah itu sangat lemah sebenarnya. Dan ini diketahui oleh banyak pihak. Dan banyak yang harus diantisipasi di sektor kehutanan ini. Misalnya kalau kita lihat ada kecenderungan sekarang ini pohon-pohon itu atau tanaman itu ditebang, kemudian di sawmill, kemudian ditangkap. Ini kenapa? Karena memang kalau sudah jadi blok begitu, jadi kayu begitu, kemudian kan dilelang. Setelah dilelang kan jadi legal. Jadi bukan pencegahannya yang dikejar. Jadi di mana kawasan-kawasan itu yang dicegah gitu supaya jangan pohon-pohon di kawasan hutan itu ditumbang begitu ya. Tapi justru dibiarkan. Nanti setelah itu ditangkap, kemudian orang yang ditangkap itu orang yang membawa itu akan diproses, kemudian kayu-kayunya itu dilelang sehingga semua menjadi legal. Walaupun sebenarnya sudah destruksi, sudah melakukan pengerusakan gitu. Makanya Walhi dari dulu itu bicaranya bukan hanya sebatas illegal logging, tapi destruktif logging. Karena banyak juga yang legal itu destruktif gitu. Atau dilegalisasi yang sebelumnya sebenarnya ilegal dan destruktif gitu. Ya. Sama Bang Abed Nego tadi kan selaku Direktur Eksekutif Nasional Walhi ngasih sementara gitu dari tahun. Terima kasih Pak. Makasih ya. Luar biasa. Ini kalau di Sumbar pertumbuhan sawitnya berapa?